Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man hum annahu yajidu arkan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin khusus Abi Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih Ustaz Irsyad wa Ustaz Dr. Abdul Rahman wa jami'il hadirin, pengurus Yayasan Masjid Muhajirin yang kami muliakan, kami hormati, jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertemuan terakhir, kita libur sementara sampai selesai hari raya Idul Fitri, insyaallah diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, judulnya adalah wajib sholat berjamaah. Itu dijadikan judul di salah satu tema kajian di dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari membuat satu judul wujub sholatil jamaah, wajib sholat berjamaah, itu judulnya. Nah, ini bulan Sya'ban juga ada tradisi yang baik di negeri Hadramaut. Biasanya tanggal 8 Sya'ban. Tradisi baik itu adalah ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diyakini kuburannya ada di Syidib Hud, mereka namakan lembah Nabi Hud. Jadi tradisi yang diasas oleh para ulama terdahulu yang ada di Hadramaut di bulan Sya'ban itu mereka adakan ziarah kubro yang hadir ribuan orang di lembah Nabi Hud. Saya secara pribadi, qadarullah, alhamdulillah, tahun 2006 sempat juga mengikuti ziarah kubro tersebut. Tahun 2006 tempat di lembah Nabi Hud itu ada penginapan, ada rumah, ada listrik, tapi hanya ramai di bulan Sya'ban saja. Karena selain bulan Sya'ban tidak ada kegiatan ziarah kubro, sehingga kota tersebut seperti kota mati. Tapi ketika bulan Sya'ban ramai, karena nginap kurang lebih 7 hari, dan kegiatan keagamaan berjalan mulai dari sebelum subuh sampai subuh. Itu semua ada program-program, kajian-kajian, bacaan-bacaan Al-Quran dan ziarah ke kuburan Nabi Hud alaihissalam.
Nabi Hud ini dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan, ya, Imam Ali yang mengatakan, dan ini ada di beberapa kitab seperti dalam riwayatnya Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Juga riwayat ini diriwayatkan juga oleh beberapa ulama lain, ya, selain Ibnu Asakir, di mana Sayyidina Ali mengatakan Qabru Hud alaihi salam bi Hadramaut fi kathibin ahmar wa inda ra'sihi sidrah, yang artinya kuburan Nabi Hud adanya di Hadramaut. Jadi itu pernyataan Imam Ali. Memang benar, semua kuburan para nabi tidak disepakati mengatakan inilah kuburan Nabi Hud, kemudian semua sepakat itu kuburan Nabi Hud adanya di Hadramaut. Ternyata ada juga di Irak kuburan Nabi Hud. Tapi Imam Ali sudah menyatakan inilah yang diikuti oleh ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Mereka berpegang dengan riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi semua kuburan para nabi sifatnya masih terjadi apa? Perbedaan pendapat, belum satu kesepakatan, kecuali kuburan Nabi Muhammad. Kalau kuburan Nabi Muhammad disepakati salafan wa khalafan, bahkan sama yang non muslim pun sepakat. Tapi kalau nabi-nabi lain masih terjadi perdebatan. Tapi kan luar biasa, ini riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kuat. Tentu Imam Ali dapatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tradisi ini sudah berjalan cukup lama, ziarah Nabi Hud, dan kegiatannya kegiatan baik semuanya. Ceramah, ya, para ulama-ulama berkumpul di situ. Mulai dari suku ada ceramah, baca Al-Quran, kemudian membaca zikir, kemudian ziarah ke makam Nabi Hud, membaca surat Yasin di situ. Jadi semua kegiatannya baik, tidak ada kegiatan yang sia-sia. Nah, tradisi ini sudah berjalan cukup lama. Fil qarni sabi', sejak abad 7 Hijriah sampai hari ini, tradisi itu dijaga dari setiap generasi. Orang pertama yang mentradisikan ziarah Nabi Hud namanya Syekh Abdullah Ba'bad. Syekh Abdullah Ba'bad. Tapi awalnya bukan di bulan Sya'ban. Entah di bulan apa? Muharram kah atau Allahu a'lam. Tapi bukan di bulan Sya'ban. Nanti masuk ke abad 9 Hijriah lahir satu ulama, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu lahir 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim inilah yang membuat tradisi ziarah Nabi Hud di bulan Sya'ban, dan sampai saat ini tetap dijaga tradisi baik tersebut. Jadi kalau dihitung awal abad 7 Syekh Abdullah Ba'bad, kemudian jadwalnya dipindahkan di bulan Sya'ban oleh Syekh Abu Bakar bin Salim sejak abad 9 Hijriah fi qarni tasi'. Dan ramai. Di situ juga ada pasar kaget. Pas ngumpul Sya'ban di situ, pedagang-pedagang menjual produknya, ya, dapat rezeki juga mereka, alhamdulillah.
Dan tamu-tamu dari luar negeri juga banyak yang datang mengunjungi. Ada dari Tunisia, dari Maroko, dari Oman, dari Abu Dhabi, bahkan Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, semuanya berkumpul. Jadi ketika kita duduk di majelis, kita lihat dari berbagai negara ada, Afrika juga ada. Itu seperti teringat hadis Nabi itu, bahwa ada sekelompok manusia di hari kiamat yang Allah berikan mimbar terbuat dari batu permata. Kemudian wajah mereka bercahaya seperti rembulan, terang wajah mereka. Sampai-sampai orang-orang semua itu punya cita-cita ingin dapat magum yang dimiliki oleh mereka. Mirip para nabi, magum mereka di yaumil kiamat. Kemudian ditanya, ini mereka ini adalah nabi, orang-orang ini di hari kiamat. Maka dia jawab, mereka bukan nabi, kok bisa dikasih kemuliaan seperti itu? Lantas mereka siapa? Dijawab, mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari berbagai negeri, berbagai suku yang berbeda, semuanya berkumpul dalam satu majelis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Hud ini nabi bangsa Arab. Kita banyak ditipu oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membuat pemikiran bahwa nabi yang bangsa Arab hanya Nabi Muhammad. Itu sebenarnya tujuan apa? Untuk mengangkat magom dan pangkat mereka, kemuliaan mereka sebagai Bani Israel. Semua para nabi dari Bani Israel, gak ada yang lain. Yang Arab hanya satu. Itu tipuan dari mereka, sudah ribuan tahun. Maka dibantah oleh ulama bahwa ada nabi-nabi bangsa Arab selain Nabi Muhammad. Salah satunya Nabi Hud. Nabi Hud itu nabi yang berbangsa Arab, bahasanya bahasa Arab, riwayat. Tinggal juga di wilayah Hijaz dan juga sampai ke negeri Yaman. Ada surat namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itulah tempat di mana para nabi yang berdarah Arab, berbahasa Arab. Jadi Nabi Hud itu nabi berbangsa Arab. Tapi orang-orang Yahudi merubah opini, mengatakan semua nabi dari Bani Israel. Yang Arab hanya satu, Nabi Muhammad saja. Selainnya nggak ada. Padahal nabi-nabi yang lain bisa jadi banyak, bukan hanya di Arab, bukan hanya di Bani Israel. Karena kan jumlah nabi bukan hanya 25, itu yang disebut saja dalam Al-Quran. Di riwayat 124.000. Dan dia bisa mungkin saja ada di tempat-tempat lain, begitu. Cuma begitulah mereka mengiring opini, merubah pemikiran, membuat syubhat bahwa nabi semua dari kami saja, bangsa lain tidak punya nabi, begitu. Dan sayangnya banyak orang Islam terpengaruh. Bukan hanya orang awam, bahkan para ilmuwan juga menulis buku dalam sejarah mengatakan orang-orang Yahudi itu mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi karena mereka iri. Mereka iri, bukan iri. Mereka maunya itu nabi semuanya berasal dari Bani Israel. Dan bangsa Arab nabinya hanya satu, Nabi Muhammad. Biasanya di buku begitu. Padahal Nabi Hud bangsa Arab. Dalam ilmu Nahu itu kalau nama berbahasa Arab dibaca tanwin, Hudun.
Kalau dia bukan orang Arab, tidak dibaca tanwin. Seperti siapa? Musa, Idrisu, tidak bisa dibaca Idrisu. Itu dari dalam rumusan bahasa Arab. Jadi kalau namanya berasal dari bahasa asing, tidak boleh nama tersebut dibaca dengan tanwin. Tapi kalau nama itu berasal dari bahasa Arab, maka bisa dibaca dengan tanwin. Hudun, Muhammadun, Solehun, Syuaibun. Adam, Suryaniyah. Suryaniyah, tapi bukan Suryaniyah yang ada, yang definisi sekarang, karena manusia pertama beliau diistilahkan oleh para ahli sejarah Suryaniyah. Adam nggak bisa dibaca tanwin. Adam, ya, Adam, Idris. Nuhun bisa, tapi Nuhun bukan bangsa Arab, itu pengecualian. Tapi selebihnya Ismail, Ishak, Ibrahim gak bisa dibaca tanwin. Jadi inilah bangsa Arab pertama. Bahkan ada yang berpendapat sebelum Nabi Hud sudah ada bangsa Arab. Nabi Hud kaumnya apa? Kaum Ad. Kaum Ad bangsa Arab. Tapi dimusnahkan oleh Allah, tidak tersisa, punah. Yang selamat hanya Nabi Hud. Maka bangsa Arab ini disebutkan oleh para ahli sejarah disebut Arab Ba'idah. Ini Arab yang pertama, bangsa Arab, Arab Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, yaitu kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Yang kedua Thamud, bangsa Arab, nabinya Nabi Soleh. Yang ketiga Madian, Ahlul Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, bangsa Arab. Nabi Hud, bangsa Arab. Ketiga kaum ini, kaum Ad, Thamud, Ahlul Madian, punah. Gak ada sisa walaupun satu, kecuali dari para nabi. Yang para nabi ini kan selamat, Allah suruh hijrah. Nah, para nabi ini sudah hijrah. Nabi Hud sudah hijrah, Nabi Soleh sudah hijrah, Nabi Shu'aib sudah hijrah. Ini masanya beda masa ya, beda masa. Mereka sudah hijrah, baru Allah binasakan, semuanya musnah. Nabi Hud hijrah. Ini yang berkata Imam Hasan bin Ali alaihi salam. Imam Hasan bin Ali alaihi salam mengatakan Nabi Hud hijrah sampai ke lembah Hadramaut, meninggal dunia. Sampai di Hadramaut meninggal. Nah, dikuburkan di tempat tersebut, perbatasan antara Yaman dengan Oman. Lembah namanya Syidib Nabi Hud, lembah Nabi Hud. Tapi Nabi Hud punya anak namanya Qahtan. Namanya Qahtan. Qahtan inilah cikal bakal bangsa Arab yang ada di Yaman. Semua, kata siapa itu? Allahumma shalli. Syekh Abdul Rahman Ad-Daibani, pengarang Maulid. Beliau punya kitab sejarah Yaman dan kota Zabid, Tarikhul Yaman Maimun. Di situ beliau katakan semua bangsa Arab yang ada di Yaman kulluhum min nasli Hud alaihissalam, min nasli Qahtan alaihissalam, Qahtan bin Hud. Semua bangsa Arab yang asli Yaman itu nasabnya kembali ke Qahtan bin Hud. Makanya disebut Arab Qahtan, Qahtaniyun.
Bangsa Arab Qahtani semua. Makkah Madinah gak ada bangsa Arab, kosong, gak ada orang. Di zaman itu ya, kota Makkah, kota Madinah gak ada penghuni, gak ada orang. Nah bangsa Arab Qahtan ini hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampailah di Yathrib di Madinah, tinggal di situ. Jadi orang-orang Madinah itu Arab Yaman turunan. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang ahli Madinah, penduduk Madinah, semua dari mereka suku Khazraj wal Aus, asal muasalnya mereka itu keturunan dari Qahtan bin Hud. Qahtan bin Hud hijrah. Nabi Ismail, nah ini juga perlu dikoreksi ya. Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Babilonia, bukan orang Arab. Tapi Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum yang mereka adalah keturunan Qahtan bin Hud. Menikahlah. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Ismail bahasa Arab yang fasih. Makanya dikatakan orang pertama yang berbahasa Arab secara fusha adalah Nabi Ismail. Ada riwayat mengatakan Nabi Nuh alaihissalam, ada riwayat mengatakan Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar, Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk bawa mereka ke mana? Ke kota Makkah. Kota Makkah waktu itu tidak ada penduduk. Singkat cerita, ditemukan air Zam-Zam, baru ada satu rombongan dagang lewat, hafilah namanya. Dari mana? Dari Yaman, Bani Jurhum. Lihat ada air, minta izin untuk menggunakan itu air, diizinkan oleh Siti Hajar. Maka mereka bermukim di tempat tersebut. Tumbuh dewasa Nabi Ismail, dinikahkan Nabi Ismail dengan perempuan dari suku tersebut, Bani Jurhum, yang asalnya dari Yaman. Maka menikahlah, lahirlah di situ anak turunan sampai lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama membuat syair kalau bilang ada satu syair mengatakan usalli wa usallim ala nabi Muhammadin nabil Yamani. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, nabi yang asalnya dari Yaman. Nah orang kan bingung tuh, wah cara sembarangan, nabi kan di Makkah, kok bilang nabi orang Yaman? Sejarah asal mulanya bahwa Nabi Ismail menikah dengan orang Yaman dan orang-orang Makkah terlahir dari sini, dari Nabi Ismail. Ada darah Yaman, maka ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Al-Yamani yang berasal dari Yaman. Itu sejarah. Nah bangsa Arab ini disebut oleh sejarawan musta'arabah atau musta'ribah. Arab musta'ribah, bangsa Arab yang diarabkan. Bangsa Arab yang diarabkan. Karena Nabi Ismail aslinya bukan orang Arab, aslinya Babilonia. Karena Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia, hijrah ke Palestina, kemudian hijrah juga ke Mesir dan membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk menetap di kota Makkah atas perintah Allah. Nanti dari Nabi Ismail punya anak turunan sampailah kepada Sayyiduna Adnan.
muncul istilah namanya bangsa Arab yang disebut dengan Adnaniyun. Arab Adnaniyun. Nah, Rasul dijuluki demikian. Ini kembali ke Nabi Hud dari Qahtan. Nabi Hud punya turunan juga, ada yang bangsa Arab juga eksis, disebut Arab Aribah, bangsa Arab yang originil, yaitu tadi Qahtan punya turunan. Jadi anak turunan Qahtan disebut Arab Aribah, bangsa Arab asli. Sedangkan nanti Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum, diistilahkan oleh sejarawan namanya Arab Musta'ribah, bangsa Arab atau Musta'rabah yang diarabkan. Jadi ada tiga, ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah. Yang pertama punah, yang kedua masih ada sampai sekarang Aribah, yang ketiga juga masih ada Musta'rabah. Ada juga anak Nabi Hud yang jarang disebutkan, tapi seorang nabi namanya Nabi Hadun, bukan Harun ya, Nabi Hadun bin Hud. Memang dalam kitab sejarah tidak banyak dibahas, tapi ada salah satu tokoh sufi yang berasal dari Maroko, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag, dalam kitabnya Al-Ibris ya, dan juga dikutip oleh Muarrikh Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf atau Sayyid Ubaidillah As-Sagaf, saya lupa namanya, tapi kitabnya saya ingat, Idamul Qut Bidzikri Buldani Hadramaut, nama kitabnya. Ternyata ada nabi juga dari anaknya Nabi Hud, namanya Nabi Hadun. Nabi Hadun. Dan nama tempatnya itu sampai sekarang dinamakan juga dengan kampung itu atau kota itu, kota Hadun di Yaman. Di situ kuburannya masih ada. Dia berdakwah di situ. Itu adalah anak dari Nabi Hud. Ini satu pendapat dari seorang tokoh sufi bernama Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag. Tapi para ulama yang ada di Hadramaut juga banyak yang menyetujui itu, seperti Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Sayyid Ubaidillah As-Sagaf atau Abdurrahman As-Sagaf, pengarang kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldanil Hadramaut. Itu sekilas tentang sejarah ziarah Nabi Hud. Nah, kita masuk ke dalam hadis di mana Imam Bukhari membuat judul bab wajib sholat berjamaah. Tadi bacaan yang benar itu fa'uharriqah ya, fa'uharriqah. Saya koreksi yang tadi, bukan yang tadi salah saya baca, yang itu fa'uharriqah. Hadis ini dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda bahwa saya ingin mengumpulkan kayu bakar, kemudian saya perintahkan kepada orang untuk sholat ala sabilil makna ya. Jadi yang tidak mau sholat itu Nabi seakan-akan ingin kumpulkan kayu bakar kemudian bakar mereka begitu. Kurang lebih begitu. Dan juga di sini dikatakan ulama memang berbeda pendapat terkait hukum sholat berjamaah. Mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi menyatakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika di masjid kosong sekampung dosa. Tapi kalau sudah ada yang sholat, kewajiban itu gugur. Artinya kewajiban berjamaahnya ya, bukan kewajiban sholatnya. Kalau sholatnya tetap wajib. Itu pendapat Imam Nawawi. Imam Rafi'i mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah bil jamaah, sunnah yang dikukuhkan. Tapi mazhab lain wajib. Mazhab lain wajib. Misalnya mazhab Hanafi, apalagi yang rumahnya sampingan dengan masjid.
dari ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan kalau rumahnya dekat masjid, makna dekat ininya kalau definisi 40 rumah kanan kiri itu dikatakan dekat. 40 rumah. Berarti kalau diternatir dekat. Mazhab Hanafi. Sholat yang dekat dengan masjid kemudian sholat di rumah tidak sah menurut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dua tadi, fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Tapi menariknya di sini Imam Bukhari membuat judul wajib berjamaah. Padahal Imam Bukhari kalau kita baca biografinya, salah satu gurunya itu namanya Al-Imam Al-Humaidi, guru dalam bidang ilmu fikih. Al-Imam Al-Humaidi ini kalau tidak salah murid langsung Imam Syafi'i. Al-Humaidi belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari belajar kepada Imam Al-Humaidi. Makanya di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dikatakan Imam Bukhari kalau sholat subuh kunut, ikut mazhab Syafi'i, karena yakutu fi subhi. Itu keterangan ada dalam kitab Fathul Bari. Ternyata diteliti dalam kitab Tarajum, diantaranya di dalam kitab Syiar wa A'lami Nubala karya Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah. Gurunya adalah Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi murid Imam Syafi'i. Tapi di sini kan wajib sholat berjamaah, wajib. Kemudian dari Ibnu Umar, bab keutamaan sholat berjamaah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri 27 derajat. Ada namanya as-sholat al-mu'adah. Tahu as-sholat al-mu'adah, sholat yang diulang. Jadi dia sholat sendiri. Misalnya dia datang di satu tempat ada mushola, dia tunggu jamaah tidak ada, hanya dia sholat sendiri. Sholat zuhur lah misalnya. Selesai sholat zuhur, dia salam, ada rombongan datang. Sunnahnya itu sholat ulang. Sholat ulang ikut kepada jamaah. Dianjurkan dia jangan jadi imam karena tadi sudah sholat, tapi dia jadi imam. Yang ini yang belum sholat ini, salah satu dari mereka jadi imam, biar keluar dari khilaf. Dia jadi imam, dia ikut, dapat pahala dia sholat berjamaah. Sholat yang tadi ada mengatakan sholat yang awal jadi sunnah. Sholat yang dia sudah lakukan duhur tadi jadi pahala sunnah. Sholat yang berjamaahnya jadi sholat wajib. Untuk dapat fadilah sholat berjamaah, namanya sholat as-sholatu al-mu'adah. Dalam istilah fikih as-sholatu al-mu'adah. Kita kadang-kadang istri yang di rumah kasihan sholat sendiri, bisa tidak kita kasih juga fadilah ini ke istri? Bisa. Pulang ke rumah, kalau rajin ya, biasanya ini berat untuk diri sendiri saja susah. Tapi luar biasa tuh kalau ada suami begitu, dia kasihan istrinya sholat sendiri, sudah. Saya jadi imam, bisa tidak? Bisa. Jadi imam. Kalau malas, misalnya mau ulang sholat duhur 4 rakaat, bagaimana caranya biar istri dapat fadilah berjamaah? Sholat sunnah saja 2 rakaat, jadi imam. Suami jadi imam, niatnya sholat sunnah. Ba'diyah 2 rakaat setelah di masjid, biasa dia bikin 4 rakaat.
Yang 2 rakaat dia lanjut di rumah dengan istri. Dia jadi imam. Niatnya sunnah. Istrinya niatnya jadi makmum sholat wajib. Boleh dalam mazhab Syafi'i. Istri dapat pahala berjamaah. Itu Syekh Ibrahim Bajuri jelaskan begitu dalam kitab Bajuri. Tapi kalau mau tambah lagi sholat ulang dohor 4 rakaat lebih bagus lagi. 4 rakaat sudah di sana lagi di rumah 4 rakaat lagi itu luar biasa. Nah, mazhab Syafi'i itu kalau ada orang sholat sunnah kemudian makmum ini masbuk terlambat, dia ingin jadi makmum, ya makmum, sedangkan imamnya ini sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i boleh mazhab Syafi'i. Tapi 3 mazhab tidak boleh. Mazhab Hanafi tidak boleh, mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh. Tapi kalau mazhab yang kita anut itu boleh, mazhab Syafi'i. Di hadis yang lain Nabi katakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafdulu sholatul jami'i sholata ahadikum wahda bi 25 juz'an wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr. Thumma qala Abu Hurairah fadra'u in syi'tum inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam hadis yang lain Nabi katakan sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri 25 derajat atau 25 bagian. Tadi 27. Bagaimana kita jawab nih? Yang pertama tadi 27. Hadis yang kedua di hadis Bukhari juga 25. Tidak mungkin Nabi itu pelin-pelan ya. Al-hasya wa kalla, dosa besar. Nabi tidak konsisten kayak dosa besar. Ternyata dijelaskan oleh para muhadditsun, minhum al-Imam Al-Qastalani wa Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Bukhari. Nabi menyebutkan sholat berjamaah ada yang dapat 27 derajat, ada yang dapat 25 derajat, bahkan ada riwayat yang lain selain daripada 25 dan 27. Itu bukan Nabi tidak konsisten, tapi Nabi sedang menjelaskan keadaan orang yang sholat berjamaah itu tingkatannya beda-beda. Ada yang khusyuk sekali itu, dia khusyuknya banyak tuh waktu sholat, dia tidak bisa dapat 27. Ada yang tidak khusyuk, ya, tidak khusyuk sama sekali, sudah usaha dari awal sampai akhir, tapi karena sudah berkumpul ingin sholat berjamaah dan memang sudah usaha untuk khusyuk tidak bisa khusyuk, ya dia dapat di bawah itu. Jadi sedang menjelaskan keadaan orang yang sholat sehingga derajatnya masing-masing berbeda, bukan karena tidak konsisten di dalam hadis yang beliau sampaikan. Tapi tingkatan orang dalam sholat berjamaah itu berbeda-beda. Ada satu kitab Tazkirun Nas karya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ceritakan dalam kitab tersebut, ketika orang sholat berjamaah, Allah perintahkan malaikat turun ke bumi untuk memeriksa. Yang pertama kali diperiksa imam. Bagaimana imamnya? Kita diperiksa oleh malaikat tidak khusyuk, misalnya. Lapor kepada Allah, ya Rabb, imamnya tidak khusyuk. Allah Ta'ala masih memberikan peluang untuk sholat mereka diterima. Kalau gitu kamu turun lagi ke bumi, cek saf pertama. Makanya dianjurkan saf pertama orang yang usianya lebih tua, orang yang lebih berilmu, disuruh saf pertama. Karena ada korelasi dengan riwayat ini. Dicek saf pertama, malaikat cek mulai dari awal sampai ke akhir. Saf pertama semua diperiksa, semua yang gak ada yang khusyuk. Naik lagi, ya Rabb, saf pertama juga tidak ada yang khusyuk. Kalau gitu periksa saf kedua, turun lagi. Saf kedua juga diperiksa, tidak ada yang khusyuk. Saf ketiga, satu masjid sholat gak ada yang khusyuk.
lapor, ya Rob, ternyata ini mereka ini ngapain sebenarnya? Satu masjid, wa imam wa ma'mum semua nggak ada yang khusyuk. Apa kata Allah? Baik, sekalipun mereka semua tidak ada yang khusyuk, tapi mereka sudah berkumpul karena saya. Nah, sebab mereka berkumpul itu, saya terima sholat mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmatnya Allah. Jadi yang penting sholat dulu. Jangan tunggu nanti saya sudah khusyuk baru saya sholat. Wah, ini salah ini. Namanya kalam haq turadu bihal batil, yuradu bihal batil. Ucapannya benar tapi tujuannya batil. Maksudnya tidak mau sholat. Urusan khusyuk yang penting kita sudah usaha khusyuk. Ya sebisa mungkin manusia sudah berusaha. Yang pasti kita sudah sholat itu sudah dipilih oleh Allah untuk kita bisa sholat. Berarti Allah memang mau menerima sebenarnya. Kalau Allah tidak mau menerima sholat kita, ngapain Allah membuat keinginan dalam hati kita untuk pergi sholat? Berarti Allah sedang membuka peluang untuk Allah terima amal kita. Yang penting kan kita sudah berusaha. Jangan bilang kalau khusyuk tidak sah. Moga itu kata siapa? Dalam kitab fikih itu tidak khusyuk sekalipun, yang penting sudah ada usaha, rukun-rukunnya itu secara fikih dikerjakan dianggap sah. Kalau mazhab sufi kan mereka levelnya di atas, sehingga rukun khusyuk itu masuk tuh. Kalau tidak khusyuk sholatnya tidak sah. Itu fiqhul asfiya. Tapi fiqhul fuqaha khusyuk tidak dimasukkan sebagai rukun. Tapi bukan berarti kita tidak boleh tidak berusaha untuk khusyuk. Kita berusaha, tapi kalau memang tidak bisa, maka tetap diterima asal rukun-rukun sholat itu kita perhatikan. Itu. Ini keterangan dari para fuqaha. Bahkan Imam Ghazali bilang, ya saya lupa tuh, kalau tidak bisa khusyuk dari awal itu kan susah. Sayyidina Ali mengatakan sulit orang khusyuk sholat dari awal sampai akhir itu khusyuk semua itu susah. Paling tidak ada bagian dalam sholat yang dia khusyuk. Sampai Al-Ghazali mengatakan 4 tempat tuh di awal istiftah, inni wajjahtu wajhi. Kemudian beliau mengatakan di Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan khusyuk di situ. Kemudian di tasyahud dan seterusnya. Bisa dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, insyaallah.